Oke, selamat pagi teman-teman semua. Maaf suaranya kekencangan. Selamat pagi semuanya. Pagi, apa kabar semua teman-teman? Baik, capek. Ya bentar lagi IEPTM ya. Iya, pagi pasti semangat ya semua. Oke, semangat buat lunch enggak? Semangat buat session kami. Perkenalkan, kami dari Kinderfield. Oh iya. Perkenalkan, kami dari Kinderfield Sunter. Terima kasih udah bergabung di sharing session ini yang berjudul Enhancing Students' Active Learning Skills Through Flipped Learning. Perkenalkan, saya Apriliona atau biasa dipanggil Miss April. Lalu ada rekan saya di sini yang cantik ini, Miss Maria Virginia Pangaribawani, biasa dipanggil Miss Maria. Dan juga ada Miss Purnama Aprilia Sibarani, biasa dipanggil Miss Purnama. Oke. Hari ini kami bertiga akan sharing sedikit mengenai salah satu pendekatan pendekatan mengajar yang berjudul Flipped Learning. Berikut agenda kami hari ini ada introduction presenters. Kita juga akan membahas tentang idea of flipped learning, what is flipped learning, and then we have think, pair, share, group work, tapi nggak banyak, tenang aja, dan juga penutupan, conclusion. Oke. Sebelum kita membahas lebih detail, kita lihat dulu ya backgroundnya. Kenapa flipped learning? Why do we have to choose flipped learning? Miss Purnama silakan. That's your mic. Cek. Oke, Miss dan Mister, thank you Miss April sudah memperkenalkan kita. Jadi hari ini sebelum kita masuk ke flipped learning itu apa sih? Dan bagaimana kita mengimplementasikannya di dalam pembelajaran kita lihat dulu Miss dan Mister sebuah video yang mungkin di dalam video ini pun sering sekali terjadi di dalam kelas kita atau mungkin di dalam ketika kita sekolah ini sering sekali terjadi. Mari kita tonton Miss dan Mister.
Oke. Oke, Miss dan Mister, mungkin itu di kelas kita mungkin nggak separah itu ya Mister ya. Nggak mungkin anak-anak semua kayak gini gitu. Nah, Miss dan Mister, di dalam video tersebut saya ingin menanyakan nih, setelah Miss dan Mister menonton video tersebut, sebenarnya di dalam video itu apa sih yang terjadi Miss dan Mister? Ada yang mau memberikan pendapat? Atau saya tunjuk nih? Oke, boleh dikenalkan Miss, nama dari center mana? Status nggak usah ya Miss ya, cuma nama dan center aja. Aduh, itu penting padahal. Oke, nama saya Miss Indri. Saya asalnya dari Tahu Gejrot. Ada yang tahu Tahu Gejrot? Cirebon, dari center Cirebon. Tadi kalau saya lihat ini based on my experience saja ya Miss ya. Kalau di science itu, when they come to the experiments, they really excited. But when it comes to the topic that they have a lot of science term over there, wow, it's really challenging for me, especially in the afternoon gitu. Nah, kebetulan saya ini lagi di grade 1 Miss. Itu science term di grade 1 itu mulai cukup banyak juga diperkenalkan. Ada satu anak yang memang setiap hari tidak hanya di pelajaran sains, dia tidur banget gitu ya. Padahal in the beginning we have tried to give the ice breaking first, terus nanti ada games, Q&A, diajak keluar tapi dia tetap tidur. Ternyata memang masalahnya di rumah, he has obesity. Jadi susah tidur malamnya seperti itu. Itu yang saya masih cari, ini anak ini kira-kira apa ya cara belajarnya di rumah bisa dibantu, atau sampai sekarang pun saya pengen tahu gitu. Semoga dari sini kita bisa ambil idenya. Thank you. Oke, terima kasih Miss. Siapa tadi Miss? Saya lupa lagi. Miss Indri. Oh, Miss Indri. Oke, tadi Miss Indri sudah kasih tahu tuh apa yang terjadi di dalam video based on her experience gitu. Dan dia memberitahukan dari sisi siswanya sendiri. Nah, sekarang ada satu lagi nggak Miss dan Mister yang bisa kasih pendapat dari sisi gurunya di dalam video tersebut? Ada nggak ya Miss dan Mister? Kalau tadi sudah ada Miss, mungkin Mister kali, salah satu Mister yang ada di sini yang bisa kasih pendapat. Kira-kira di dalam video itu kalau kita lihat dari gurunya atau mungkin situasi kelasnya, itu apa yang terjadi? Oke, maaf Mister. Oke, boleh kenalkan dulu Mister, nama dan senternya. Cek. Ya, nama saya Mr. Adit, the same center with Miss Indri dari Center Cirebon. Ya, based on the video that I saw before, untuk gurunya ya Miss ya, yang saya lihat tadi gurunya juga tidak berinovasi gitu ya. Maksudnya adalah guru ini mengajarkan anaknya untuk duduk, diam dan dengar gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi dengan muridnya, dan kemudian itu tadi pembelajaran math ya. Sepertinya Miss. Ya, kalau di English itu perlu berinovasi banyak di bagian reading dan grammar gitu ya. Jadi yang saya tahu tadi gurunya juga perlu proses kreativitas gitu ya, membangun kreativitas, perlu menginvolve juga anak-anaknya supaya anak-anaknya terbangun gitu ya, spiritnya untuk belajar bareng gitu. Nah, itu aja sih Miss. Ya, terima kasih Mister. Oke, Miss dan Mister, dari video itu kita bisa melihat kadang di kelas kita sekalipun atau mungkin di kelas kita waktu kita dulu sekolah itu sering sekali terjadi. Guru hanya menjelaskan, lalu guru hanya meminta kita untuk 3D seperti yang Mister tadi bilang, datang, duduk, diam, lalu pulang gitu. Jadi di dalam panel discussion kita hari ini Miss dan Mister, saya, Miss April dan juga Miss Maria melihat hal ini, situasi ini. That's why lah kenapa kita bertiga akhirnya memutuskan kira-kira metode apa ya yang kita bisa pakai untuk case anak Kinderfield, Highfield yang kira-kira bisa membuat mereka itu lebih aktif di kelas. Karena memang ketika kita cuma direct teaching aja ke anak-anak, mereka ya sudah datang, duduk, ngantuk, pulang. Lalu kalau ditanya orang tua, kamu belajar apa di sekolah? I don't know, I got nothing gitu. Jadi anak-anak sering bilang kayak gitu. Jadi dari video inilah kita tahu, oh ternyata
selain direct teaching banyak kok metode pembelajaran yang kita bisa pakai. Salah satunya adalah flip learning. Kenapa kita buat flip learning? Karena kita melihat guru itu kadang cuman kasih. Kayak cuma kasih pembelajaran, kasih PR. Nah, bagaimana ketika kita flip, kita kasih dulu mereka materinya, lalu kita bahas di kelas, kita evaluasi di kelas. Nah, hal ini akan dijelaskan oleh Miss April. Boleh Miss? Oke, saya lagi. Oh ya, thank you. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, penting untuk tahu bahwa apa sih flip learning. But I think if you read the term, you might get the gist that it's about flipping the class, switching the class, or even reversing the class. But what do we flip? What do we reverse? So, instead of a teacher explains everything and then give material after a long explanation, they have to do the practice, right? So this time, we're going to reverse it. So as you can see in here, the blue circles, yeah. So teachers will post a material first at home. So students will learn by themselves through the pre-recorded videos or any self-directed activities. Yeah. Later, when they're done with the video or the material, when they come to the class, they directly engage in active learning activities. Okay, that's the term of flip learning. I hope everybody could get it. And after we know the term flip learning, we're going to the next one, which would be the highlight of this discussion. Yeah. So the goal of flip learning. Yeah. How flip learning could enhance their active learning skills. If you take a look at here, there are many, but actually it's all connected. Yeah. So we have student-centered here, or student-centered or active learning. Like I said before, because we move the delivery of information from the school outside the classroom, so it means when the students comes back to the school, they directly engaging in active learning activities. It could be discussion, it could be group project, or hands-on activities that help them apply what they have learned at home. Yeah, and then the second one, which is the red one, is personalized learning. Personalized learning means in flipped learning, students will learn based on their pace. They don't have to rush, they don't have to keep up very hard in the classroom, because later on, they could review the material again at home, at any time, anywhere they want it. Yeah. And then the third one, it means engagement participation. So we try to break the rule, yeah. So instead of teacher always explain, students will be the listeners, we want to try to make the classroom more interactive and more collaborative. In this way, we hope that they might be excited to go to school, because what they do is not just writing or do something, but they could discuss with their friends. And then the last one, which is higher order thinking skills. Like I said before, it's active learning situation that we want to create. Here, we, the teachers, could select some material that could also train their higher order thinking skills. Yeah, and then if we look at it, actually, because no more explanation in the classroom, so we got more times in the class, and that's going to be used for the timely feedback or more projects discussing, right? That's the goal. And then after this, I'm going to explain one more thing, which is steps on implementing flipped learning. So 3 of us decided that we're going to divide the steps into 3 big steps, all right? So we have preparing materials, we have in-class activities, and the last one, we have post-class assignment, okay? So I'm gonna go with the first one, which is preparing materials. Yes, we have plan, record and post, and assign and encourage. Our role in this step is very crucial, because this is mainly what we need to provide to them before they review it at home. The first one is plan. Again, this is
our mainly job every day. We decide the learning objective as well as the activities for each session. We do that too in here. And then we have record and post. This is what's different, okay? Record and repost means that you don't have to record yourself every day. I know it's tiring. You can also look up in any online resources and later post it in online platform. Okay, it's important to post it in like Google Classroom because there they could open it at home and review that again. And the last one of the step one is assign and encourage. Okay, we not just give the video, they watch it, but we also like insert a mini activities to assist them watch the video. So whether they get the material or not, they understand or not. That's how we keep track on the video. Okay, they will relate the video and the mini assignment, right? That's the step one. Next one is step two that will be presented with my colleague Miss Maria. Thank you, Miss April. Oke, kalau sudah yang step 1, preparing material, selanjutnya apa, Miss? Jadi selanjutnya itu adalah in and post class activities. Kita mulai dari yang step kedua dulu. Oke, in class activities. Ada 3 kunci utama keberhasilan flip classroom ini. Yang pertama adalah bertujuan agar siswa bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Ya, kita mau anak-anak berinteraksi dengan temannya. Tapi tidak hanya interaksi saja, kita juga mau anak-anak untuk bekerja sama dengan temannya, mengerjakan suatu proyek, lalu bisa menghasilkan sesuatu. Dan yang terakhir adalah mereka bisa berkontribusi, bisa melakukan pekerjaan yang kita berikan di dalam kelas. Oke? Nah, di dalam in-class activities ini sebelumnya kan preparing material sudah dirubah. Sekarang saatnya di kelas. Kita ngapain di kelas? Karena anak-anak sudah tahu materi yang akan mereka pelajari. Nah, jadi di kelas ini mereka akan berdiskusi secara langsung mengerjakan proyek. Oke? Nah, jadi tidak usah lagi Miss dan Mister untuk menerangkan materi dari awal. Kenapa? Karena materi tersebut sudah mereka pelajari di rumah. Kalau misalnya ada pertanyaan atau mungkin ada materi yang harus dibahas bersama dengan guru, itu boleh di sini. Tapi tidak dari awal. Oke? Nah, selain itu setelah sudah in class activities, kita juga punya post class assignment. Tujuannya apa, Miss? Jadi tujuannya ini adalah untuk mengukur pemahaman setiap siswa. Kalau kerja kelompok kan kita nggak tahu ya ini anaknya paham atau tidak, ya. Mereka kerja tapi mulutnya ngomong, tapi kita nggak tahu nih mereka sebenarnya paham atau tidak dengan materinya, atau hanya sekedar ngobrol biasa, atau sebenarnya memang materi yang mereka kerjakan. Nah, di post assignment ini kita akan memberikan semacam quizzes boleh, lalu ada juga yang bisa dikerjakan secara individu sehingga kita bisa melihat setiap siswa itu paham atau tidak materinya. Oke? Oke, Miss dan Mister, saya mau tanya dulu dong, sudah makan belum? Sudah ya, tadi sudah coffee break ya. Nah sekarang kita mau menggunakan energi dari makanan kita itu untuk menghangatkan badan kita pada hari ini, Mister. Nah caranya bagaimana? Nah Miss dan Mister, kalau diperhatikan meja Miss dan Mister itu sudah dibagi ke beberapa kelompok. Nah jadi teman semeja segrupnya Mister itu akan menjadi grupnya Mister pada hari ini. Senang banget ya Miss. Oke, Miss dan Mister, kita akan kasih 10 menit. Kita ngapain sih Miss? Nah mungkin Miss dan Mister itu ada di grade yang berbeda, ada di topik, di subjek yang berbeda. Boleh nggak Miss dan Mister kita mau diskusi nih? Satu aja dari Miss dan Mister mungkin
satu topik dan satu grade. Misalnya, aku di primary itu aku mau ngambil topik. Kalau primary itu sekarang nanti term 4 kita mau belajar fraction misalnya. Jadi Miss dan Mister ambil satu topik dan di satu grade. Kira-kira ketika kita ingin mengimplementasikan flip learning ini bagaimana? Mungkin saya bisa tampilkan. Oke, step by stepnya ya Mister. Nah, step satunya adalah kita jadi nanti ini Miss dan Mister sesuai dengan ini. Boleh, itu sudah ada di depan contohnya. Nanti dalam plan itu nanti Miss dan Mister apa yang akan Miss dan Mister perbuat, maksudnya Miss dan Mister aplikasikan. Lalu setelah itu Miss dan Mister nanti di step kedua di dalam kelas itu nanti Miss dan Mister akan buat apa? Boleh buat Kahoot, boleh buat game, boleh buat metode lainnya, bukan metode lainnya, aktivitas lainnya untuk membuat anak mengerti lebih lanjut tentang pembelajaran yang Miss dan Mister kasih. Lalu nanti di post class assignment-nya nanti Miss mau buat seperti apa, Miss dan Mister akan membuat seperti apa. Saya akan kasih waktu 10 menit, seharusnya bisa sih Miss dan Mister. Nah, untuk contohnya boleh dilihat di depan Miss dan Mister, nanti akan ada beberapa kelompok yang akan kita panggil ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Oke, silakan Miss dan Mister. Kalau ada yang masih belum jelas terkait instruksinya boleh ya angkat tangan kalau ada yang kurang jelas. Boleh pakai spidol warna-warninya biar lebih mentereng, biar lebih terlihat. Oke, Miss dan Mister itu ada 3 tahap. Yang pertama, preparing materials. Itu nanti Miss dan Mister itu bagaimana preparing materialsnya. Tadi kan di flip learning boleh kasih video, boleh kasih handout, boleh kasih video dari YouTube, boleh kasih videonya Miss sendiri, boleh kasih handout. Lalu di kelas activity-nya nanti seperti apa Miss dan Mister? Apa yang akan Miss dan Mister lakukan untuk ngelihat nih keaktifan siswa? Lalu di post class assignment-nya dengan apa? Oke, diingat ya Miss dan Mister, in class activities Miss dan Mister nggak usah lagi menerangkan materinya ya, langsung aja anak-anaknya diajak melakukan sesuatu.
Oke, waktunya sudah habis, Miss dan Cek. Mister. Oke, kalau ada yang belum selesai, mungkin nanti Miss bisa. dan Mister, waktunya sudah habis. Kalaupun nanti Miss dan Mister belum selesai, boleh kok Miss dan Mister impromptu saja di depan. Jadi kalau misalnya belum dalam segi menulis, itu nggak apa-apa. Oke, Miss dan Mister. Oke, Miss dan Mister boleh melihat ke arah saya yang angkat tangan. Oke, ya sambil tulis boleh Miss. Oke, Miss dan Mister, apakah ada kelompok yang ingin maju mempresentasikan hasil kelompoknya? Sebelum akhirnya nanti saya tunjuk kalau tidak ada. Apakah ada Miss dan Mister? Oke, kelompok Miss yang paling belakang. Boleh kasih tepuk tangan dulu nggak Miss dan Mister? Boleh maju Miss? Ayo, boleh maju Miss. Miss yang cantik-cantik, yuk. Ya, maju aja nggak apa-apa. Biar kelihatan di. Oke. Apakah ini dari center yang berbeda-beda Miss? Oh sama ya, dari center apa Miss? Puri. Oh. Puri, oh, oke. Aku pegang aja. Iya semuanya. Selamat pagi semuanya. Pertama perkenalkan kami dari Center Puri, kebetulan di satu grup yang sama tetapi grade-nya berbeda. Saya sendiri dari Primary 1, dari Primary 2, dari KIDI, Primary 5 dan dari KIDI 2 juga. Untuk hari ini kami akan mencoba menggunakan flip learning untuk pelajaran math. Topiknya numbers to 100 di grade primary 1. Untuk step pertama preparing materials, kalau dari pembahasan kami tadi kita bisa kirimkan material, rincian materialnya itu melalui Google Classroom atau lewat school diary. Karena kebetulan kan sekarang kita sudah offline ya, jadi kita bisa tulis di school diary-nya kira-kira topik untuk minggu depan misalnya. Jadi ditulis apa saja yang diperlukan anak. Tapi kita juga sudah, kita sebagai fasilitator, guru dan sekolah sudah menyiapkan number cards by 10, by ones, dan juga beberapa material yang mungkin bisa disediakan oleh anak di rumah atau kita juga bisa bantu siapkan juga dari sekolah, yaitu chopsticks dan straws. Lalu kita juga kirimkan video tutorial how to make tan. Jadi diharapkan di rumah mereka sudah mencoba bagaimana bikin tans menggunakan si chopstick dan straw itu. Lalu begitu di sekolah, di kelas, kita masuk ke step 2 in class activities. Pertama kita akan bagi kelas untuk bekerja di dalam kelompok-kelompok. Lalu guru menerangkan sedikit, mereview tentang topiknya, lalu sedikit gambaran kira-kira apa yang akan mereka lakukan dalam kelompok tersebut. Selanjutnya mereka akan praktek dengan temannya, sama-sama praktek dengan prior knowledge mereka masing-masing. Mereka akan build the numbers, lalu nanti dari number card itu kita bisa bikin game juga, ada sorting cards, lalu mereka juga mencocokkan matching cards with the chopsticks atau straws-nya. Lalu dari kelompok-kelompok itu misalnya kita bikin game, satu kelompok maju dia dapat angka berapa, lalu tiap kelompok punya angka yang berbeda-beda dengan jumlah chopsticks juga yang berbeda-beda. Kita main comparing the numbers, jadi anak-anak melihat langsung perbedaannya secara visual, tidak hanya dari tulisan misalnya 27 and 32, bedanya yang mana. Kadang kan anak-anak bingung ya, 27 itu kan 7 ones, 32 2 ones. Jadi yang dibilang besar yang mana, yang kecil yang mana, which one is greater, which one is smaller. Tapi dengan ngelihat langsung diharapkan mereka tahu
mana nih perbedaan yang tepat seperti itu. Lalu karena kelompoknya beberapa, kita bisa ordering juga dari smallest to greatest atau dari greatest to the smallest. Nah, selanjutnya setelah kegiatan itu selesai, untuk post class assessment-nya kita berikan worksheet. Jadi mungkin nggak langsung kelas tes ya, kalau worksheet-nya masih seperti mas ordering the numbers. Mungkin pertama diingat dulu angka-angka yang tadi muncul, kira-kira angka apa saja, anak-anak masih ingat atau tidak, seperti itu. Kurang lebih seperti itu dari kami untuk aplikasi Flip Learning-nya. Semoga benar. Oke, terima kasih Miss. Boleh kasih tepuk tangan? Oke, Miss dan Mister, saya butuh satu kelompok lagi yang kira-kira kelompoknya itu tidak membahas math lagi, ada? Oke, tadi saya melihat Mister ini sangat bersemangat memimpin kelompoknya. Boleh Miss dan Mister yang ada di sini, boleh kasih tepuk tangan dulu Miss dan Mister? Oke, butuh satu mikrofon atau dua Miss dan Mister? Oh, satu aja, siapa? Oke, tadi Mister semangat sekali. Okay, good afternoon everyone. So, still morning. Good morning everyone. So this is our topic. It's about science, and the topic is electric circuit parallel, which is for grade 6. And for the preparation, we have the plan and the learning object over here. The first one, the students will be able to construct the parallel electric circuit. And then the second one, the student will be able to apply the science concept about parallel electric circuit by making mini traffic light. Okay, and after that one, for the plan done, we have record and pause, which is we are not in Kinderville, Cirebon, we are not longer using the classroom anymore, so we get to use Quintal for posting any materials that the students needed. And so we use the Quintal platform over there. The teacher will prepare the video, DIY traffic light, and also the electric circuit video. It can be the sources from the teacher itself or from the online any platform, yeah, YouTube and etc. And then not only we giving the video, but later on we will ask the students over there. We will assign the students. The first one, they have to draw the electric circuit. What we call this kind of symbol or model in their notebook, and the second one, we ask to them to make the procedure how to make, and then kind of the step how to make that traffic light itself. So when we come to the class later on, in the morning, for example, we just brief them or we just kind of recall the video and then about the students from the Quintal that we have gave. And then there will be a Q&A if the students still don't understand about it, but we'll not explain from the beginning anymore. After that one, the students will construct the parallel electric circuit with the electrical stuff by grouping. So we will not jump into directly to the traffic light, but we will give the simple constructor of electric parallel first. So at least they know the base of how to make the traffic light. After that one, the second one, we will sense the students construct mini traffic light by grouping. And then the third one, we will, after that, we will do the post-class assignment. We will do the presentation or kind of demonstration in front of their class, and each other will give the feedback. Thank you. Oke, wah. Ini satu center juga semua? Dari mana Miss dan Mister? Oh, Cirebon, wah. Thank you Miss dan Mister. Ini kok saya pegang dua mic ya Miss? Oke. Miss dan Mister sangat-sangat menarik sekali ya dari primary 1 ke primary 6. Nah sebenarnya saya juga sudah melakukan hal ini Miss dan Mister. Aduh, boleh di ini Miss? Oke, jadi saya guru primary 2, kebetulan saya mengajar matematika, science, dan another subjects. Jadi saya memberikan ke anak-anak saya, itu kebetulan kemarin kita lagi belajar tentang 3 dimensional. Jadi saya kasih ke mereka video
saya kasih ke mereka video, lalu mereka di kelas kita bermain Kahoot dan bermain game. Jadi saya tuh kasih beberapa games ke mereka, lalu saya juga bermain Kahoot ke mereka untuk melihat sampai mana mereka sudah mengetahui isi video tersebut. Lalu setelah itu saya kasih ke mereka Miss dan Mister di akhir pembelajaran 3 dimensional. Itu indikatornya ini saya ambil dari salah satu jurnal, nanti kita lihat di sourcesnya, itu indikatornya saya ambil dari situ. Nah, tapi untuk anak SD saya translate dulu ke mereka. Sebenarnya maksud dari indikatornya itu apa? Lalu ada beberapa anak dan inilah hasilnya Miss dan Mister. Dari hasil ini berdasarkan Ari Kunto dan Cepi, ini sering ya kalau kita skripsi dulu di kuliah. Berdasarkan Ari Kunto dan Cepi, kalau misalnya tingkat pencapaiannya sudah di atas 80%, berarti dia kualifikasinya sangat baik. Dan kebetulan ini Miss dan Mister, saya tidak memaksa anak saya untuk ngeceklis semua, enggak. Tapi saya kasih tahu ke mereka, menurut kamu kalau kamu sudah mengetahui ini, indikator ini, kamu checklist kalau sudah. Kalau belum, silahkan kamu enggak usah checklist ini. Kebetulan saya punya punya 13 anak dan average-nya itu ini dari segi classroom ya Mister, satu kelas, bukan dari segi perorangan. Jadi satu kelas, ternyata 85% itu sudah aktif di dalam flip learning. Ini saya menilai keaktifan Mister. Untuk menilai resultnya itu ada, tapi kita tidak masukin di sini karena saya masih mau fokus ke keaktifan siswa saja. Silakan Miss April. Oke, berikutnya berikutnya itu ada strength weakness of flip classroom or flip learning. The term is interchangeably. And then strength-nya itu udah dijelaskan sebelumnya, kurang lebih sama seperti goal of flip learning. Student have more control, learning and collaboration, content more accessible, and improve interactions. Lalu yang perlu diketahui selain strength-nya adalah weakness-nya. Kita perlu tahu ini supaya bisa menjadi bahan perhatian di dalam kelas. Yang pertama itu time consuming. Ini udah jelas banget bahwa untuk mempersiapkan satu flip learning itu butuh waktu sekali, terlebih dari sisi gurunya. Dan muridnya pun juga butuh waktu untuk mengaplikasikan flip learningnya. Kemudian it relies on preparation. Lagi-lagi guru role-nya sangat penting di sini karena harus mencari materi yang akan menjadi at home material. Kemudian yang terakhir, information overload. Karena kita sering post material di Google Classroom, memungkinkan bahwa students yang lack of motivation or less strong learning skills akan overwhelm karena banyak banget materi yang harus mereka pelajari di rumah. Dan yang terakhir itu adalah unequal learning outcomes. Walaupun flip learning itu personalized learning, tapi kembali ketika sudah selesai goalnya tercapai, memungkinkan bahwa ada anak yang belum mencapai outcome-nya. Ya, seperti itu. Ya, selanjutnya Miss Maria. Oke, terima kasih Miss April. Selanjutnya saya sudah strength weaknesses, selanjutnya saya mau ke di opportunities, kesempatan-kesempatan yang terbuka saat kita mengaplikasikan flip classroom. Yang pertama adalah customized instruction. Di sini murid-murid boleh bertanya sampai mereka paham materi yang diajarkan. Kalau nggak ngerti setelah menonton videonya di kelas boleh bertanya. Nggak ngerti lagi diskusi sama temannya sampai mereka paham. Selanjutnya adalah integration of technology. Ya, tidak hanya siswa, tapi guru juga bisa mengembangkan kemampuan guru-guru itu dalam hal teknologi. Kita bisa pakai berbagai website, berbagai source untuk mengaplikasikan flip learning ini. Yang terakhir adalah more engaging learning environment. Dengan mengaplikasikan flip learning ini, kita membuat anak-anak untuk termotivasi belajar. Mereka jadi senang ke kelas karena
pasti kalau ke kelas berarti ada project, berarti ada diskusi, ya. Nah, terakhir adalah the threats from flipped classroom itu sendiri, ya. Jadi yang pertama itu adalah resistant to change. Resistant to change ini bisa datang dari dua pihak, baik dari guru maupun dari anaknya sendiri. Dari gurunya sendiri, saya mau tanya, siapa yang sudah lama mengajar di Kinderfield? Lebih dari 10 tahun? Lebih dari 5 tahun deh. Oke, kayaknya malu deh. Oke, nah resistant to change dari guru ini adalah saat guru mau mengaplikasikan flip learning ini di dalam kelas, mereka tuh kayaknya udah nyaman deh dengan prosedur yang lama, yang tradisional, yang gurunya aja di depan, anak-anaknya diem aja di mejanya gitu ya. Nah, dan bahkan mereka juga pesimis bahwa flip learning ini bisa membuat kelasnya makin aktif, ya, karena mereka sudah nyaman dengan pengajaran yang tradisional. Oke, yang kedua ada resistant to change dari muridnya sendiri. Resistant to change dari muridnya itu karena mereka merasa ini adalah beban, ya, banyak banget PR-nya. Udah disuruh nonton, besoknya suruh kerja kelompok. Oke. Nah, yang kedua ada difficulty in assessment. Ini kita kesulitan kalau kita mau menilai keaktifan siswa. Jadi kayak yang tadi Miss Purnama sudah perlihatkan bahwa itu ada questionnaire. Kita mau lihat nih, aktif nggak sih anak-anak gitu ya. Karena kita nggak bisa cuman satu kali ngelihat anak-anak berdiskusi, lalu kita bisa tahu, oh anak ini aktif, oh anak ini enggak, ya. Nah, jadi perlu adanya juga post class assignment untuk mengetahui seberapa paham mereka terhadap materinya, tidak hanya aktif saja. Yang ketiga adalah lack of resources. Kita beruntung teman-teman, kita ada di Kinderfield ini, ada di kota-kota besar di Indonesia. Jadi secara umum flip classroom ini tidak bisa diaplikasikan pada sekolah-sekolah yang mungkin di daerah, ya, yang harus menggunakan teknologi internet yang memadai. Okay? Dan terakhir adalah additional workload. Ini beban gurunya sendiri, ya. Aduh Miss, kayaknya kalau flip classroom aja udah kayak gini, ya. Kalau saya setiap harinya aja tuh udah banyak banget di kerjaan gitu kan. Karena ini lagi flip classroom. Nah, jadi flip classroom ini teachersnya harus mempersiapkan materinya sebelum, saat berdiskusi, bahkan setelahnya guru-guru harus memonitor perkembangan anak-anak saat di dalam kelas. Oke. Selanjutnya. Oke, demikian presentasi dari kami. So flip learning is basically an approach which want to make the classroom is more active, engaging, collaborative, as well as enhancing the student and teacher interaction, as well as developing the 21st century skills. Thank you everybody. Kita masih ada waktu sedikit, boleh ada satu pertanyaan mungkin atau dua. Oke, boleh. Silahkan. Ya, selamat siang semuanya. Saya Miss Mai dari Depok. Oke, saya ingin bertanya, di mana di step 2 dari flip learning adalah mengadakan diskusi grup bersama anak-anak dan teman-temannya. Nah, yang sering saya temukan adalah anak-anak itu tidak bisa menjaga ketertiban dalam grup diskusi, di mana kita meminta untuk diskusi tapi bisa jalan-jalan atau mungkin ngobrol bareng temennya, di mana kelasnya menjadi tidak efektif. Mungkin dari Miss Purnama dan para pemateri bisa memberikan tips agar grup diskusinya tetap berjalan dengan tertib. Terima kasih.
Saya dulu. Oke. Salah satu yang saya suka lakukan sebelum memulai diskusi ya di kelas adalah set ground rules lagi, karena itu penting banget. Makanya harus diingatkan lagi dan lagi. Kemudian selain ground rules, perlu juga bahwa activitiesnya itu disesuaikan dengan jumlah membernya. Kalau misalnya membernya 5, mungkin pertanyaan juga 5. Jadi nggak ada member yang hanya nonton aja, terus tapi namanya ada di situ. Seperti itu. Miss Purnama. Oke, kebetulan saya juga mengaplikasikan ini ya Miss ya. Ketika saya ingin memberikan diskusi grup ke anak-anak, saya akan tahu kita kan sebagai guru kita sudah mengenal anak kita. Mana anak yang kira-kira level pengetahuannya lebih tinggi dari temannya atau nah kalau saya sih lebih ke pembagian grupnya Miss. Pembagian grupnya kalau misalnya kita suruh mereka pilih sendiri, yakin dan percayalah anak-anak itu hanya akan memilih teman-teman sepermainannya saja. Gitu. Jadi saya biasanya akan menentukan kamu segrup sama ini. Biasanya kalau saya kan 13 orang. Saya kemarin bagi ke 4 kelompok. 2 orang di dalam kelompok itu saya jadi satu kelompok itu ada 3 ada 4. Jadi 3 itu satu yang memang saya lihat kemampuan kognitifnya baik, sangat baik. Yang kemampuan kognitifnya medium atau yang saya lihat oh dia sebenarnya bisa, tapi sebenarnya mungkin kurang bisa mempresentasikan atau mengekspresikan apa yang dia tahu. Lalu yang ketiga yang memang anak-anak yang masih kurang dalam kognitif. Itu sih Miss. Dan itu di kelas saya sendiri itu sangat berhasil karena anak yang kognitifnya sudah sangat baik ini itu biasanya kepemimpinannya juga sudah baik. Atau mungkin boleh dibagi ke kelompok-kelompok di mana anak-anak yang kepemimpinannya baik untuk ngehandle teman-temannya yang mungkin masih kurang di dalam pembagian kelompok, di dalam diskusi kelompok, Miss. Mungkin itu bisa jadi ide untuk Miss-Miss sekalian yang mungkin sering, oke, kalian ambil kelompok sendiri, gitu. Mungkin kan ada beberapa yang, aduh malas untuk melihat siapa yang lebih pintar, lebih atau medium atau yang masih kurang. Itu sih, Miss. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke. Siapa? Waktunya sudah habis. Oh, sudah habis. Oke. Karena waktunya udah habis, boleh nanti kita diskusi bareng di pojok. Di pojok. Oke. Ya, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Berikut juga resources untuk presentasi kami. Ya, terima kasih.